Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bermutu maupun yang tidak bermutu. Pokoknya apa saja saudara-saudara, bebas, yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kepengurusan PSSI yang baru. Alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Bapak Iwan Bule. Nah, juga di situ juga ada Ratu Tisa Destria sebagai Wakil Ketua Umum. Walaupun ada nyempil situ Pak Menpora, tapi ya overall lumayan lah untuk Ketua Umum dan untuk Wakil Ketua Umum. Tinggal nanti kepengurusan yang lainnya, yang divisi-divisinya itu yang akan kita tunggu. Soalnya Mas Exco-nya, nah ini yang Exco-nya juga agak khawatir nih, agak kacau saya dengan Exco-nya, eksekutif komitenya, karena ada ya 50-50 lah, ada yang lama dan yang baru itu 50-50. Tapi yang baru juga gitulah, pernah bermasalah. Jadi ya mau bagaimana lagi. Ya, itu nanti akan kita bahas saudara-saudara di edisi kali ini. Kita akan kulik-kulik, kita akan bedah lebih detail tentang masalah ini. Nah, saudara-saudara, begini saudara-saudara, PSSI kan baru saja selesai menggelar Kongres luar biasa, Extraordinary Congress pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. KLB ini diselenggarakan karena kepengurusan Bapak Iwan Muhammad Iryawan, Iwan Bule mengundurkan diri buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Oktober 2022. Nah, overall secara umum ini kalau saya menilai sebagai gadungan nih, menilai kinerja kabinetnya Pak Iwan Bule ini sebenarnya tidak terlalu buruk saudara-saudara. Memang tidak ada gelar yang didapat karena ya tradisinya Indonesia kan tidak pernah juara itu. Tetapi secara umum, secara kepengurusan lumayan lah, walaupun ada banyak minor ya salah satu yang ini saya kasih tahu ya, beberapa yang saya rasa cukup bagus yang dikerjakan Pak Iwan Bule, antara lain ya itu Sintayong, penunjukan Sintayong, kemudian naturalisasi pemain keturunan itu Jordi Amat, terus Elkan Bagot, terus Sandy Walsh, terus ini yang sekarang yang junior itu yang untuk U20 yang kayak Justin Hapner, kayak Struik, kayak Ivar Jena. Itu salah satu pencapaian yang bagus. Bagian yang bagus ya menurut saya. Kemudian ya minornya ya liga itu minornya minor sekali tuh, khususnya ya fatal itu ya tragedi Kanjuruhan itu fatal sekali, dan itulah yang membuat Pak Iwan Bule pada akhirnya memutuskan mengundurkan diri setelah mendapat desakan dari banyak orang di dalam, khususnya di luar PSSI, dari masyarakat, dari banyak orang lah menghendaki sebagai wujud dari tanggung jawab. Nah, Pak Iwan Bule udah mundur, gerbong-gerbongnya juga udah mundur, mayoritas exco-nya ada yang masih bertahan, ada yang sudah cabut. Nah, sekarang tinggal pertanggungjawaban dari Arema ini gimana nih? Masih merasa nggak bersalah saudara-saudara? Nah, itu ditunggu. Nah, itu. Nah, saudara-saudara, dalam pemilihan kemarin Erick Thohir mengalahkan Lanyala Mataliti. Kemudian
wakil ketua umumnya Ratu Tisa terpilih sama Yunus Nusi sebenarnya. Oh ya, awalnya ada kesalahan, entah kesalahan, ada yang bilang itu kecurangan, ada yang bilang itu manipulatif. Jadi waktu itu Ratu Tisa sebenarnya nggak kepilih, yang kepilih adalah Zainal Amali sama Yunus Nusi. Tapi kemudian kisruh, ada kekacauan karena ternyata suara orang-orang yang milih Ratu Tisa itu nggak disebut di situ, nggak dibacakan. Jadi atas inisiatif Pak Iwan Bule, terus dengan FIFA, otomatis dengan FIFA juga, FIFA dan AFC sebagai pengawas, terus diadakan pemilihan ulang dan penghitungan ulang. Diulangilah pokoknya pemilihan wakil ketua. Nah, kemudian didapat Ratu Tisa dan Yunus Nusi. Tapi lucunya Yunus Nusi mundur. Kalau Yunus Nusi mundur, otomatis Zainal Amali naik. Nah, ini juga aneh saudara-saudara ya. Pak Erik sama Pak Erik, Pak Ratu, Bu Ratu Tisa, Mbak Tisa ini udah nggak perlu dilakukan. Cuma kan Pak Zainal Amali ini aneh. Anehnya gimana? Beliau ini kan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, Minister Youth and Sport. Kalau di Malaysia istilahnya Menteri Belia dan Sukan. Mengurusi olahraga. Lah kok sekarang dia jadi wakil ketua umum? Ini kan aneh ini loh. Dia kan harusnya ada di atas PSSI, pemerintah, wakil pemerintah, tapi dia ini bagaimana? Ini harusnya ya Pak Zainal Amali mundur aja lah dari Menpora. Kalau saya rasa sih dia mengincar wakil ketua umum karena kan kalau Menpora kan nanti tahun depan 2024 dia udah nggak menjabat kan. Kan masa bakti Pak Jokowi, kabinetnya Pak Jokowi kan sudah selesai 2024. Nah, saya rasa dia pilih itu. Ya udah mundur aja di kepengurusan di menteri dan fokus ke situ Pak. Jadi biar nggak bingung. Jadi nggak usah kemaruk jabatan lah. Kalau Pak Erick Thohir masih mending lah karena dia BUMN, Menteri BUMN, bukan ngurusin olahraga. Jadi ya masih bisa, secara logika masih masuk akal lah. Tapi kalau Zainal Amali ini ya mohon maaf. Nah, terus begini saudara-saudara, Pak Erick Thohir, sehebat-hebatnya Erick Thohir dan Ratu Tisa dalam mengelola sepak bola, mereka udah nggak usah diragukan lah. Itu udah, mereka berdua tuh udah jago lah. Erick Thohir kita udah tahu lah, Inter Milan dikelola, DC United, terus NBA itu Philadelphia 76ers. Terus beliau juga SEABA, Southeast Asian Basketball Association. Terus ada lagi IOC, member IOC, terus macam-macam lah, Komite Olimpiade Indonesia. Jadi udah darah olahraganya, darah kepengurusan manajemen olahraganya itu sudah sangat kental lah, sudah nggak perlu diragukan. Begitu pula dengan Ratu Tisa. Ratu Tisa itu dia lulusan FIFA, dia pernah ikut kursus FIFA, dia pernah jadi wakil ketua AFF, dia pernah jadi sekjen PSSI, dia pernah bikin apa itu yang waktu pembekuan itu ada Indonesian Soccer Championship. Itu dia direkturnya atau ketuanya lah, panitianya. Itu dan dia juga yang mendatangkan Sintayong, negosiasi dia dengan Sintayong. Jadi udah tidak perlu diragukan lagi kalau masalah ketua umum dan wakil ketua umum yang ini. Yang agak aneh adalah saudara-saudara adalah di Exco saudara-saudara. Jadi saya amati saudara-saudara, eksekutif komite PSSI itu kan ada 12 Exco. 12 Exco ini 6 adalah Exco lama. Kayak Peter Tanuri, kayak Ahmad Riyad yang enak aja mundur. Terus ada Juni Rahman yang minta Sintayong mundur. Terus ada itu bosnya Barito, Hasnadur, siapa itu. Terus ada Peter Tanuri. Terus ada siapa lagi ya, pokoknya ada 6 itu. Nah, terus ada dua yang baru 6 yang baru. Ada lagi Vivin Cahyadi itu yang lama juga. Terus ada lagi yang baru beberapa nama. Dua diantaranya yang cukup kontroversial adalah Muhammad dan Eko Setiawan. Muhammad ini mewakili Putra Delta Sidoarjo atau apalah itu dulu.
klub Jombang Putra jadi klub Sidoarjo itu PSD Putra Sidoarjo Putra Delta Sidoarjo atau apalah. Sama Eko Setiawan atau Eko siapa itu mewakili Farmel FC. Nah, itu saudara, itu dua sosok itu cukup kontroversial saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat. Mengapa dua nama ini cukup kontroversial, saudara-saudara? Kalau saudara-saudara ingat, Muhammad ini biasa sapaannya Mehmet, Mas Mehmet. Nah, itu dulu adalah di Mojokerto Putra, PSMP Mojokerto Putra. Kalau saudara-saudara ingat tahun 2018 waktu 8 besar Liga 2 ada yang namanya penalti tidak gol. Sengaja tidak bikin gol di penalti waktu PSMP Mojokerto Putra melawan Aceh United di pertandingan babak 18 besar terakhir. Itu penalti di menit terakhir dan ternyata si eksekutornya Krisna siapa ya? Krisna Adi atau siapa itu dia nggak gol. Padahal kalau itu gol skornya imbang atau menang gitu, itu Mojokerto itu lolos ke semifinal, ke babak berikutnya, dan kemungkinan bisa lolos ke final ke promosi lah ke Liga 1. Tapi itu tidak. Kemudian kan setelah diselidiki ternyata si penendangnya itu mengaku dia diinstruksikan oleh manajer. Nah, manajer yang mana itu dia nggak nyebut. Nah, apakah itu Figit Waluyo atau siapa? Sebab di Mojokerto itu manajernya banyak kan, bisa juga kan manajer petinggi klub lah, pengurus. Salah satu pengurusnya adalah Mas Mehmet ini, Muhammad ini. Nah, itu jadi ya itu kontroversial. Sekarang dia jadi di Sidoarjo. Kemudian Eko itu yang dari Farmel FC. Kalau saudara ingat musim lalu di Liga 3. Nah, Farmel FC ini kan kontroversial juga waktu pertandingan lawan Persikota di putaran Liga 3 Nasional. Kemudian ada lagi waktu lawan Bandung United atau apa. Terus lawan NZR Sumbersari. Terus ada lagi waktu lawan PSBL Langsa. Jadi banyak diuntungkan oleh wasit yang kontroversial. Kalau sudah ingat itu rekamannya banyak itu. Pemain Persikota sampai stres, sampai dia tepuk tangan ke wasit. Gak apa-apa penalti. Terus waktu lawan Bandung United juga 4 pemain di kartu merah sampai mereka udah males main terus ya bikin ya pokoknya udah males main sampai kalah berapa 4-0 atau berapa, ada rekamannya. Itu sudah itu bisa dicek lagi. Kemudian kan Farmel ini dia promosi ke Liga 2, terus kemudian dapat ya ini bisa jadi pemilik punya suara di Kongres KLB ini dan akhirnya kepilih lah bosnya itu. Aduh, memang ya begitulah, aneh lah saudara-saudara. Terus bagaimana saudara? Ya memang udah kejadian seperti itu ya, mau gimana lagi saudara-saudara. Nah, nasi sudah menjadi bubur. Yang sekarang harus kita lakukan adalah kita harus mengontrol. Kita harus tetap mengontrol kinerja dari kepengurusan sekarang. Kalau melihat program kerjanya Erick Thohir, saya sih optimis karena ada beberapa program. Nanti saya tulis di sini satu-satu. Yang cukup progresif antara lain adalah video asisten referee. Kemudian ada dia mau bikin training center buat timnas. Kemudian ada dia Liga 2 dia mau lanjutin lagi Liga 3. Ya itu beberapa yang menurut saya cukup krusial, khususnya VAR itu sangat krusial. Kenapa? Karena begini, masalah paling fundamental, paling akut dari sepak bola di Indonesia adalah wasit. Offside dibilang onside dibilang offside. Nah, itu adalah masalah yang dan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Zaman Belanda itu masih ada, sudah zaman bahola lah kata orang Sunda. Dan itu nggak pernah sembuh. Walaupun ini banyak pelatih juga sebenarnya mengakui, banyak pemain mengakui bahwa
kualitas wasit itu sebenarnya cukup bagus, semakin hari semakin bagus. Dan itu terbukti karena ada beberapa wasit yang punya badge FIFA. Nah, ini kan tidak mudah. Tetapi walaupun itu semakin bagus, hakim garisnya juga semakin ngaco beberapa ya, tidak semuanya, beberapa itu ngacau dan itu banyak sekali kejadian. Kalau yang terbaru yang saudara ingat golnya Persija tuh Kemercik, Michael Kemercik atau siapalah itu jelas offside. Kemudian yang pertandingan Persib juga terobosan itu nggak offside, dibilang offside. Terus yang Ferdinand Sinaga yang waktu Persis Solo lawan apa itu yang malam-malam itu juga nggak offset, dibilang offset. Nah kayak gitu itu butuh VAR, butuh video asisten referee, dan Erick Thohir mewacanakan itu sangat progres karena mahal saudara-saudara. Satu unit VAR itu adalah 1 juta euro, ya kira-kira 16 miliar lah satu unit itu. Ya memang mahal. Yang VAR yang lisensi FIFA ya. Kalau VAR yang produk lokal ya tinggal pakai handphone atau pakai siaran televisi ya itu bisa. Tapi kan itu nanti kredibilitasnya juga diragukan. Jadi FAR dan FAR sekarang yang sudah pakai adalah Singapura Premier League dan Thai League One. Saya nggak tahu Malaysia, kayak dengar-dengar sih mau mencoba di Piala Malaysia atau di apa. Tapi ya itu bagus nanti kalau itu terjadi. Indonesia juga bikin, Erick Thohir dia bikin, terus ada FAR, itu juga akan bagus karena ya VAR itu penting saudara-saudara. Terkait FAR itu kan berarti liga. Lah liga itu juga memang selain FAR masalah utamanya juga adalah penonton, supporter yang terlalu apa ya, menurut saya terlalu ekstrim lah. Terlalu itu harus kulturnya harus dirubah. Kultur supporter itu harus dirubah dan itu butuh apa ya? Ya pendekatan dari Erick Thohir lah, pendekatan dari program konkret dari PSSI yang baru untuk mengurusi supporter itu dengan benar. Jadi bisa aja melalui pendekatan personal bisa, atau hukuman tegas. Kalau pendekatan apa himbauan terus negosiasi nggak berhasil ya tindakan tegas. Contoh di Inggris itu kan dipasang kamera di mana-mana, terus orang mau nonton bola itu beli tiketnya harus pakai KTP. Kalau KTP-nya terblacklist karena dia nakal atau dia pernah bikin rusuh, dia nggak bisa bisa nonton pertandingan. Itu bisa dicontoh untuk menertibkan supporter karena udah ya tragedi Kanjuruhan itu sudah harus jadi pelajaran bahwa ya nonton bola itu ya untuk hiburan, untuk senang-senang, keluarga, anak kecil, perempuan, orang tua, disabilitas itu bisa nonton bola dengan santai, nggak perlu lagi ada lempar-lemparan batu, nggak lagi ada teror ya, cukup dengan lagu-lagu, dengan nyanyian, dengan yel-yel itu aja, nggak usah terlalu sibuk dengan ultras apa ekstrim, tawuran meninggal berapa, itu saya rasa harus diperbaiki oleh Pak Erick Thohir nanti. Selain VAR itu yang cukup bagus yang menurut saya pemusatan latihan itu training camp. Training camp itu sebenarnya training center tempat latihan timnas yang permanen. Jadi waktu kepengurusan Iwan Bule itu kan sudah direncanakan. Sintayong juga udah minta dan Iwan Bule ya sampai dia lengser belum bisa merealisasikan. Karena waktu itu adalah Presiden Jokowi menjanjikan sebuah lahan di ibu kota baru, di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dan sekarang itu sedang progres pembangunan dan rencananya kan 2024 ibu kota Indonesia akan dipindah ke sana ya. Dan ini saya rasa akan bisa terrealisasi di eranya Erick Thohir. Apalagi kan Erick Thohir ada di pemerintahan, orang dekat presiden, orang dekatnya Kaisang. Ya pokoknya lingkaran dalam presiden lah. Jadi itu ada kemungkinan dia bisa mewujudkan itu. Apalagi Erick Thohir juga kemungkinan akan ya
ada kemungkinan dia running jadi wakil presiden lah, calon wakil presiden. Kalau presiden saya rasa dia agak sulit karena dia bukan orang Jawa, saudara-saudara. Karena presiden di Indonesia itu harus orang Jawa. Ya ini bukan rasis, tapi memang itu fakta realitas politiknya seperti itu, dan itu pengamat politisi semua udah tahu. Dan orang Jawa tulen ya, maksudnya ya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, kayak Pak SBY kan dari Pacitan, kayak Pak Jokowi dari Solo, kayak siapa lagi, Gus Dur dari Jombang, ada Pak Habibie juga ada dari Sulawesi, tapi kan nggak lewat pemilihan. Terus ada Pak Harto, ada Bung Karno, ada Bu Mega orang Jawa juga. Jadi itu ya, itu intermezzo lah, kita nggak usah bahas. Intinya adalah dengan keberadaan ketua PSSI yang dekat dengan inner circle-nya pemerintah, presiden, itu pembuatan training center itu nggak akan sesuatu yang akan mudah dilakukan, tidak akan terlalu sulit. Apalagi kan sejak eranya Pak Iwan Bule sudah dijanjikan sebuah lahan di mana itu, di IKN Nusantara. Kalaupun nanti itu nggak terrealisasi di IKN, kan Pak Erik bisa mengusahakan di sekitaran Jawa Barat, di Jakarta atau di Banten. Tapi ya idealnya memang di IKN itu, di Nusantara itu, saudara-saudara. Training center, urusan timnas itu juga pada akhirnya prestasi, saudara-saudara. Kalau timnas nggak ada prestasinya, ya bagaimana itu loh. Ya prestasi nggak usah muluk-muluk lah di level Asia Tenggara aja dulu. Level senior ya, bukan di junior ya. Kalau di junior kita udah juara, di U16 kita pernah juara, U22 kita pernah juara, U19 kita pernah juara. Di senior, saudara-saudara, Piala AFF lah minimal, atau kalau mau di Piala Asia levelnya agak lebih tinggi. Dan untuk bisa juara di situ kan otomatis butuh persiapan yang memadai, dan salah satu yang faktor penting itu ya pemanggilan pemain itu, saudara-saudara. Jangan sampai kasus kayak timnas U20 ini terulang lagi. Bagaimana Persija nggak mau ngelepas? Ya memang itu 9 pemain itu berharga, tapi kan kepentingan nasional itu jauh lebih penting. Coba Anda berkaca pada Barcelona waktu Piala Dunia 2010, itu kan pemainnya diserahkan semua. Coba bayangin kalau Barcelona nggak mau nyerahkan pemain. Atau Juventus waktu Italia. Nah itu kayak gitu. Jadi, dan saya rasa Pak Erick Thohir akan bisa melakukan itu, dan itu butuh solusi yang, ya ketegasan itu, hukuman yang jelas dan adil. Dan ahli. Jadi kalau dia klub nggak mau ngelepas pemain, ya harus disanksi. Sanksinya juga harus konsisten. Jangan nanti naik banding diampuni ya kayak gitu karena dia butuh suara. Jangan seperti itu. Jadi tegas. Misalnya satu klub ini dihukum seperti itu, dia nggak mau ngelepas pemain, dia dihukum, disanksi ya. Nanti klub lain yang melakukan itu sanksi juga. Jangan pilih kasih, dan itu harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen, saudara-saudara. Jangan sampai ada pilih kasih kayak yang sebelum-sebelumnya kan. Ada yang istilahnya klubnya anak papi ya. Saya nggak tahu nanti klub anak papi ini setelah papinya udah nggak ada di situ mau bagaimana ini. Apakah dia akan bubar atau akan seperti apa ya. Ini menarik, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, obrolan kita, ulasan kita, analisis komentator gadungan tentang PSSI era baru, tentang keberadaan Bapak Erick Thohir, Ratu Tisa, Pak Zainuddin Amali, dan exco yang lainnya di situ untuk kepengurusan 2023 sampai 2027. Tantangannya besar, dan semoga sebagai orang Indonesia kita harus optimistis. Kita harus optimistis dan yakin bahwa akan ada perbaikan yang cukup signifikan dari sepak bola Indonesia. Ya, kita tunggu aja lah, saudara-saudara. Kita tunggu aja akan seperti apa mereka ini bekerja. Kan ada waktu 5 tahun apa 4 tahun ya. Ya, itulah akan kita tunggu saja seperti apa mereka bekerja. Yang jelas kalau melihat, ya nanti itu yang penting Pak Erick itu mengawasi exco-nya dia tuh, yang orang-orang lama dan orang-orang baru yang ya kontroversial.
itu itu saja saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga komentator gadungan. Tapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Dan jangan lupa kalau Anda merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, kalau ada waktu kita sambung kembali di edisi berikutnya. Sekian dulu dan terima kasih. Salam olahraga dan merdeka.